Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan konsep dari fusi logik. Nah, ini untuk anggota kelompok 10. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Dharma Eksa dengan NPM terakhir 309. Nah, pertama-tama kita ke sejarah singkat dari fusi logik itu sendiri. Nah, fusi logik itu pertama kali diperkenalkan oleh Lotfi Zadeh, yaitu seorang profesor ilmu komputer dari University of California, Berkeley pada tahun 1965. Ia memperkenalkan konsep tersebut melalui artikel yang berjudul Fusi Set. Dalam penelitiannya, Zadeh menjelaskan bahwa banyak konsep dalam kehidupan nyata tidak memiliki batas yang tegas, sehingga tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika benar atau salah. Nah, lalu latar belakang dari fusi logik adalah, nah pada saat itu sistem komputer hanya menggunakan logika binar, yaitu angka 0 dan angka 1. Ya, 0 itu berarti false atau salah. Nah, angka 1 itu berarti true atau benar. Namun dalam kehidupan sehari-hari banyak kondisi yang bersifat tidak pasti atau bertingkat. Misalnya dalam suhu, yaitu suhu agak panas atau orang cukup tinggi, mungkin, atau air agak keruh atau sedikit keruh. Nah, jadi mengusulkan pendekatan baru menggunakan derajat keanggotaan dari angka 0 sampai 1, sehingga komputer dapat memproses informasi yang bersifat tidak pasti seperti cara berpikir manusia. Nah, lalu apa itu fusi logik? Nah, secara singkat, fusi logik merupakan metodologi pemecahan masalah yang menyerupai cara berpikir manusia, di mana keputusan tidak hanya terbatas pada nilai ya atau tidak, itu angka binar, melainkan mencakup derajat kebenaran di antaranya. Jadi ini ilustrasinya, yaitu kalau di boolean logic itu hanya ada dua, yaitu true atau benar, yaitu angka 1, kemudian yaitu false atau tidak, yaitu angka 0. Nah, dalam fusi logik, temperatur itu ada 3, yaitu hot itu angka 1, warm itu agak panas itu angka 0,5, nah cold itu 0. Itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah arsitektur sistem fusi. Nah, yang pertama adalah fusifikasi, yaitu secara singkat, fusifikasi adalah langkah pertama dari sistem fusi itu sendiri. Proses ini menggunakan variabel masukan yang bersifat chips, yaitu data numerik pasti dari sensor atau pengamatan menjadi nilai fusi atau linguistik. Jadi ilustrasinya adalah, bayangkan kita sedang berbicara kepada robot. Jika kita bilang suhu ruangan itu 27 derajat Celcius, robot akan paham angganya. Tapi jika kita bilang ruangan ini agak panas atau agak gerah, robot biasanya hanya kenal angka 0 dan 1, maka dia akan bingung. Nah, fusifikasi adalah proses menerjemahkan bahasa angka yang kaku menjadi bahasa yang perasaan yang lebih luas. Nah, ini contoh dari fusifikasi. Ini adalah ilustrasi simulasi fusifikasi pada suhu ruangan. Yang pertama adalah komponen utama dari grafik. Nah, suhu X itu mewakili angka nyata dari sensor, yaitu kita mengambil 10 derajat
Celcius sampai 40 derajat Celcius. Nah, untuk sumbu Y adalah derajat. Nilai kebenaran dari 0 sampai 1. Nah, itu 0 itu mewakili tidak atau 0%. Nah, 1 itu mewakili ya atau 100%. Nah, untuk kurva kategori warna itu ada biru itu mewakili dingin. Nah, untuk kurva hijau itu mewakili suhu normal wilayahnya. Nah, untuk kurva merah itu mewakili wilayah panas. Nah, kurva yang saling tumpang tindih menunjukkan bahwa satu angka bisa memiliki dua perasaan, misalkan agak normal atau sedikit panas. Nah, fusifikasi adalah proses mengubah angka menjadi angka pasti, yaitu sensor menjadi nilai samar, agar komputer bisa berpikir seperti manusia. Nah, dalam studi kasus, suhu ruangan itu 26 derajat Celcius. Nah, inputnya sensor mendeteksi suhu tepat di 26 derajat Celcius. Nah, proses pemetaannya adalah tarik garis vertikal dari angka 26 pada grafik. Kita tarik dari angka 26 ini, tarik ke atas garis vertikal jadi garis putus-putus. Nah, garis kurva hijau itu, nah garis menabrak kurva hijau di titik 0,7. Nah, garis menabrak kurva hijau di titik 0,7 sini. Nah, garis menabrak kurva panas merah di titik 0,3. Jadi garis tidak menyentuh kurva dingin, maka nilainya 0. Nah, hasil akhir atau output dari fusi komputer tidak lagi melihat 26 derajat Celcius, melainkan membaca suhu ini 70% normal dan 30% panas. Nah, kesimpulannya adalah mesin tidak kaku atau hitam putih, yaitu false dan true tadi, melainkan paham gradasi, yaitu abu-abu. Dengan hasil ini, AC bisa diperintahkan untuk berputar sedikit lebih kencang karena ada unsur panas 0,3 atau 30% tadi, alih-alih berputar pelan di mode normal. Nah, untuk yang selanjutnya adalah basis pengetahuan. Nah, secara singkat, basis pengetahuan atau knowledge base adalah logika fusi, adalah komponen inti dari sistem inferensi fusi yang menyimpan aturan-aturan atau rules dan definisi himpunan fungsi keanggotaan yang digunakan untuk mengambil keputusan. Basis pengetahuan bertindak sebagai otak yang memetakan input data samar atau fusi tadi menjadi output yang terukur. Jadi inti dari basis pengetahuan atau knowledge base adalah digunakan untuk mengambil keputusan, yaitu sebagai otak. Nah, ini adalah contoh atau ilustrasi dari knowledge base, yaitu input angka 1 atau input clips suhu sensor yaitu 26 derajat Celcius. Nah, ini adalah angka kaku clips yang didapat dari termometer digital. Nah, yang kedua adalah fusifikasi atau penerjemahan, mengubah angka ke label bahasa atau linguistik. Nah, angka 26 derajat Celcius tadi masuk ke modul fusifikasi, gambar roda gigi dengan grafik. Di sini angka 26 derajat Celcius diterjemahkan sebagai kombinasi perasaan berdasarkan grafik keanggotaan, yaitu yang telah kita jelaskan tadi, yaitu 0,7
yaitu berada di area hijau atau normal, dan 0,3 atau berada di area panas atau merah, yaitu 70% normal dan 30% panas. Nah, untuk otaknya, yaitu mesin inferensinya, ini adalah yang dimaksud dengan knowledge base, yaitu basis pengetahuan tadi. Yaitu ini adalah jantung sistem bagian tengah yang besar dan yaitu otak dari sistem ini. Nah, basis kiri berisi kurva-kurva dingin, panas, atau normal. Ini basis datanya, data dari fusifikasinya tadi, data dari suhunya. Nah, basis aturan atau rule base yang kanan adalah aturan, berisi daftar aturan if sampai then, yaitu aturan menyatakan jika suhu normal, maka kipas akan berputar sedang. Nah, mesin inferensi atau roda gigi, ia mengambil nilai fusifikasi 0,7 yaitu normal dan 0,3 yaitu panas, dan mencocokkannya dengan basis aturan yang ini. Karena nilai normal 0,7 lebih kuat, sistem memutuskan untuk mengikuti aturan untuk kipas sedang. Nah, yang keempat adalah defusifikasi, yaitu memberi perintah, mengubah label bahasa ke angka perintah. Sistem telah memutuskan kipas berputar sedang, tapi mesin butuh perintah angka, yaitu diffusiver, gambar panah berputar balik, mengubah label sedang menjadi angka. Yaitu yang terakhir adalah output clips, tindakan kecepatan kipas itu menjadi sedang. Angka tegangan 180 volt dikirim ke motor AC. Nah, ini, dan kipas pun berputar dengan kecepatan sedang. Nah, kesimpulan dari gambar ini adalah, gambar ini menjelaskan bagaimana komputer bisa mengambil keputusan yang cerdas dan halus, tidak kaku atau binar, tidak true atau tidak hanya true atau false, tidak hanya benar atau salah, dengan cara meniru intuisi pakar manusia melalui if then atau jika dan maka. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota yang lain. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Al-Faridul dan digit terakhir 2408. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari mesin inferensi. Nah, mesin inferensi adalah komponen inti dalam sistem kecerdasan buatan. Basisnya pada sistem pakar yang berfungsi untuk melakukan proses penelaran berdasarkan pengetahuan yang tersimpan di dalam basis pengetahuan. Mesin inferensi bekerja untuk mengolah fakta dan aturan yang tersedia untuk menghasilkan kesimpulan atau keputusan baru. Dengan kata lain, mesin informasi bertindak sebagai otak yang berhubungan data yang memberikan dengan aturan logika sehingga sistem dapat memberikan solusi terhadap suatu permasalahan secara otomatis. Dalam sistem kecerdasan buatan, mesin inferensi tidak hanya sekedar membaca data, tetapi juga melakukan proses analisis logis untuk menentukan hubungan antara fakta dan aturan. Nah, proses ini memungkinkan sistem pun meniru secara berpikir seseorang pakar dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, berada di mesin inferensi sangat penting dalam sistem yang membutuhkan kemampuan penalaran yang berbasis pengetahuan. Nah, peran mesin inferensi. Nah, mesin inferensi merupakan bagian dari penting dalam sistem kecerdasan buatan, khususnya dalam sistem pakar. Nah, komponen ini bertugas untuk melakukan proses penalaran dengan memanfaatkan aturan dan fakta-fakta yang terdapat dalam basis pengetahuan. Melalui proses
tersebut, sistem dapat menghasilkan keputusan diagnosa dan atau rekomendasi dan relevan terhadap permasalahan yang dihadapi pengguna. Peran mesin dan inferensi sangat penting karena menentukan bagaimana pengetahuan yang tersimpan dalam sistem yang digunakan secara efektif yang untuk menyelesaikan suatu masalah. Komponen utama mesin inferensi. Nah, mesin merupakan bagian dari penting dalamnya sistem. Kecerdasan buatan khusus dalam sistem pakar, komponen ini bertugas untuk melakukan proses penelitian dengan memanfaatkan aturan fakta-fakta yang terdapat dalam berbasis pengetahuan. Melalui proses tersebut, sistem dapat menghasilkan keputusan diagnosa, merekomendasikan yang relevan terhadap permasalahan yang dihadapi pengguna. Peran mesin inferensi sangat penting karena menentukan bagaimana pengetahuan yang tersimpan dalam sistem dapat digunakan secara efektif untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, berikut ini penjelasan dari komponen utama dalam mesin inferensi bersertanya, yaitu proses pengetahuan atau collect base. Nah, basis pengetahuan merupakan penyimpanan berbagai informasi fakta. Aturan yang digunakan oleh sistem untuk melakukan proses penelitian. Pengetahuan yang tersimpan biasanya berasal dari pakar di bidang tertentu yang disusun dalam bentuk aturan logika atau seperti UFDM. Nah, basis pengetahuan menjadi sumber utama digunakan mesin inferensi untuk menghasilkan kesimpulan. Nah, basis fakta. Nah, basis fakta ini dapat menyimpan data yang menginformasikan sedang yang diproses sistem. Fakta yang biasanya berasal dari input yang pengguna dari hasil proses sebelumnya. Mesin inferensi akan menggunakan fakta tersebut untuknya. Nah, yang ketiga yaitu rule interpreter. Nah, komponen bertugas untuk menafsirkan mengevaluasi aturan yang terdapat dalam basis pengetahuan. Rule interpreter meriskkan apakah kondisi dalam atau aturan sesuai dengan fakta yang ada. Jika kondisi dipenuhi, maka aturan ini tersebut dapat akan dijalankan untuk menghasilkan fakta yang atau kesimpulan. Nah, agenda atau conflict resolution. Nah, agenda berfungsi untuk menentukan aturan mana yang dijalankan terlebih dahulu. Ketika terdapat beberapa aturan yang memiliki kondisi yang sama, proses ini tersebut sebagai menyelesaikan konflik dengan adanya mekanisme sistem dapat memilih aturan yang paling relevan sehingga proses penelitian berjalan lebih efisien. Nah, berikut ini adalah komponen yang kelima, yaitu mesin kontrol. Inferensi bertugas untuk mengatur alur proses penelitian sistem. Komponen yang menentukan strategi yang digunakan, misalkan penggunaan metode forward chain atau backward chain, sehingga mengaturkan langkah-langkah untuk dilakukan memperoleh kesimpulan akhirnya. Next. Nah, berikutnya adalah alur kerja mesin inferensi beserta penjelasannya. Yang pertama yaitu pemasukan fakta data awal. Nah, proses ini pertama yang dimulai dengan penggunaan memasukkan data fakta atau ke dalam sistem data yang dapat menginformasi mengenai kondisi, gejala, masalah, atau sedang dianalisis fakta tersebut. Kemudian disimpan dalam memori kerja untuk memproses lebih lanjut oleh mesin inferensi. Yang kedua itu pencocokan fakta dengan aturan. Setelah tersedia mesin inferensi mencocokkan tersebut, aturan ini dapat dalam basis pengetahuan aturan, biasanya berbentuk logika if-then. Nah, jika ini dalam aturan sesuai dengan fakta yang ada, maka aturan ini disebut dianggap memenuhi syarat yang dijalankan. Yang ketiga itu pemilihan aturan-aturan yang tepat. Dalam beberapa kasus, lebih satu aturan yang dapat memenuhi kondisi yang sama. Oleh karena itu, mesin inferensi akan melakukan proses pemilihan aturan yang paling relevan. Untuk menjalankan terlebih dahulu, proses ini bertujuan agar sistem dapat menghasilkan keputusan secara efisien dan akurat. Nah, untuk eksekusi aturan. Nah, setelah aturan terpilih, inferensi akan menjalankan aturan tersebut. Dan hasil dari eksekusi aturan terdapat berupa fakta-fakta kesimpulan, sementara kemudian simpan kembali dalam memori kerja yang proses pada tahap berikut ini. Eksekusi aturan. Nah, setelah aturan terpilih,
Mesin inferensi dapat menjalankan aturan tersebut. Hasil dari eksekusi aturan dapat berupa fakta atau kesimpulan, sementara kemudian disimpan kembali ke memori kerja untuk memproses pada tahap berikutnya. Nah, metode penalaran mesin inferensi. Nah, metode penalaran merupakan yang dilakukan mesin untuk menarik kesimpulan fakta-fakta aturan yang terdapat dalam basis pengetahuan metode. Nah, ini memungkinkan sistem kecerdasan buatan melakukan proses pemikiran secara logis, sehingga dapat menemukan solusi keputusan terhadap suatu masalah dalam sistem Parker. Metode penalaran sangat penting karena bagaimana sistem proses informasi yang menghasilkan kesimpulan yang tepat. Nah, beberapa metode penalaran yang umumnya digunakan pada mesin inferensi yaitu floor chaining atau penalaran maju. Floor chaining adalah metode yang dimulai dari fakta-fakta atau data yang tersedia, kemudian bergerak menuju kesimpulan sistem. Nah, akan memeriksa aturan yang kondisi awalnya sesuai dengan fakta yang ada. Jika sesuatu aturan terpenuhi, maka aturan tersebut dijalankan untuk menghasilkan fakta baru. Proses ini harus melanjutkan hingga memperoleh kesimpulan akhirnya. Metode ini sering digunakan pada sistem yang berfokus untuk menganalisis data yang diagnosa berdasarkan informasi yang diberikan oleh pengguna. Nah, penalaran mundur. Nah, penalaran mundur merupakan metode penalaran yang dimulai dari tujuan hipotesis tertentu, kemudian sistem ini mencari fakta yang dapat mendukung tujuan dari tersebut. Dalam metode ini, dimensi inferensi bekerja dengan memeriksa aturan memiliki kesimpulan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yang dibutuhkan selanjutnya, sistem ini mengecek apakah kondisi ini dalam aturan tersebut didukung oleh fakta-fakta tersebut tersedia. Jika sebelum sistem akan fakta ditambah hingga tujuan dibuktikan atau ditolak. Nah, contoh penerapan yaitu inferensi yang digunakan untuk berbagai bidang membutuhkan proses analisis pengambilan keputusan secara otomatis dengan memanfaatkan pengetahuan aturan logika. Nah, inferensi ini mampu menyelesaikan masalah yang biasanya memerlukan keahlian seorang pakar. Penerapan teknologi yang dapat dalam bidang kesehatan, pendidikan, infeksi, sehingga teknologi informasi. Nah, beberapa contoh penerapan sistem pakar diagnosa penyakit. Dalam satu penerapan mesin yang paling umumnya dalam sistem pakar untuk diagnosa penyakit dalam sistem penggunaan memasukkan gejala dialami dengan mesin inferensi yang mencocokkan gejala tersebut dengan aturan di dalam basis pengetahuan. Berdasarkan proses tersebut, sistem dapat memberikan kemungkinan jenis penyakitnya serta saran untuk pengenangan awal yang sesuai. Nah, yang kedua itu sistem rekomendasi. Nah, mesin ini digunakan untuk dalam sistem rekomendasi untuk yang diterapkan dalam platform digital. Sistem ini menganalisis penggunaan seperti riwayat yang pencarian atau preferensi, kemudian menggunakan aturan tertentu. Nah, untuk memberikan rekomendasi produk, film, atau konten yang sesuai dengan diminat pengguna. Nah, pengertian dezufifikasi. Notifikasi merupakan tahapan sistem logika fusi yang berfungsi untuk mengubah nilai menjadi nilai tegas script. Nah, pada proses sebelumnya, sistem ini menghasilkan output dalam bentuk derajat anggota fuse. Nah, defusifikasi kemudian mengubah nilai-nilai tersebut menjadi satu nilai numerik yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Tapi ini penting karena hasil dari sistem fuse terjemahan ke dalam bentuk yang dapat dipahami dengan digunakan dalam sistem nyata. Nah, komponen dalam proses dezufifikasi. Proses ini melibatkan beberapa komponen utama, yaitu hasil inferensi fuse, fungsi untuk anggota mengoutput, atau metode yang memperhitungkan dezufifikasi. Hasil inferensi fusi merupakan kumpulan dari nilai anggota yang diperoleh dari proses penalaran. Nah, fungsi anggota outputnya menggambarkan bentuk kufra yang merepresentasikan nilai-nilai fuse. Nah, sementara itu metode dezufifikasi digunakan untuk menghitung nilai-nilai tegas dari kufra tersebut. Next, tujuan dezufifikasi adalah memperoleh akhir jelas dan hasil proses inferensi nilai tersebut digunakan untuk menentukan keputusan tindakan dalam suatu sistem dengan
adanya proses ini dihasilkan yang sebelumnya berupa himpunan fuse yang diterapkan secara praktis dalam berbagai aplikasi seperti sistem kontrol, sistem pakar, maupun sistem pendukung dan keputusan. Nah, metode defuggasi. Nah, dalam logika fusi terdapat beberapa metode yang digunakan untuk melakukan defuggasi metode. Nah, paling umumnya yaitu metode Centroid, metode Bicester, dan metode mean of maximum dan metode small of maximum. Dan metode lebar maksimum seperti metode yang memiliki cara perhitungan yang berbeda, tetapi tujuan utama yaitu tidak menghasilkan nilai strips dari himpunan fuse. Next. Sabar guys. Laptopku tolong. Wih, kok langsung grafik wih. Kejauhan bang. Bentar bang, ini mohon maaf ini dari komputer saya yang lag. Alur proses defuggasi dimulai dari hasil inferensi yang memperoleh setelah proses defuggasi. Penerapan aturan nilai tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode defuggasi. Nah, tertentu untuk menghitungkan nilai numerik paling mewakili himpunan fuse nilai menghasilkan selanjutnya digunakan sebagai output akhir dari sistem. Nah, contoh defuggasi adalah banyaknya yang digunakan di sistem kontrol otomatis seperti mengatur suhu ruangan, mengatur kecepatan kipas, sistem pengemaran kendaraan, serta berbagai aplikasi kecerdasan buatan yang lainnya. Dalam sistem tersebut, nilai fuse dihasilkan dari analisis kondisi lingkungan yang diubah menjadi nilai tugas pada pengontrolan perangkat secara langsung. Next. Representasi grafik dan logika fuse. Next. Sabar. Pengertian dari grafik logika. Nah, logika metode sistem kecerdasan buatan yang digunakan untuk model yang ketidakpastian atau nilai-nilai tidak pasti, berbeda dengan logika klasik yang hanya memiliki nilai-nilai 0 salah dan 1 itu benar. Logika ini memiliki derajat dari anggota antara 0 dan sampai 1. Nilai karakteristik logis fuse, nilai kebenaran yang bersifat gradual atau bertingkat. Yang kedua itu digunakan untuk menangani data yang tidak pasti atau ambigu. Ketiga itu banyak digunakan untuk sistem kontrol otomatis seperti AC, mesin cuci, dan sistem pakar. Nah, komponen utama dari logika fuse sendiri adalah set himpunan fuse. Yang kedua itu himpunan memiliki derajat dari anggota antara 0 sampai 1. Membership function atau fungsi anggota. Grafik yang keempat yaitu grafik yang menunjukkan tingkat keanggotaan suatu nilai dalam himpunan fuse. Yang kelima yaitu fuse rule. Yang keenam adalah aturan pembentukan if-then untuk pengambilan keputusan. Next. Sabar guys. Kamu mencet satu. Nah, contoh grafik logika misalkan ada suhu ruangan ada 0 sampai 20 Celcius dingin dan 20 sampai 30 adalah normal, 30 sampai 40 panas. Nah, nilai suhu 25 Celcius bisa memiliki anggota yaitu dinginnya itu 0,2, normalnya 0,7 dan
panasnya itu 0,1. Artinya satunya dapat berada di beberapa kategori sekaligus. Next, fungsi linear. Nah, fungsi adalah fungsi matematika yang memiliki hubungan dari perubahan konstanta antara variabel input dan output. Jika digambarkan dalam koordinat Cartesius, fungsi ini membentuk garis lurus berbentuk umumnya fungsi linear. Nah, f terus di buka kurung x tutup kurung sama dengan a x ditambah b. Nah, keterangannya yaitu x itu adalah variabel bebas, f sama x sendiri itu variabel terikat, dan a adalah gradien atau kemiringan garis, yang ke b yaitu konstanta atau titik potongan terhadap sumbu y. Gradien menentukan arah dari tingkat kemiringan garis, sedangkan konstanta menentukan komposisi garis yang terhadap sumbu vertikal. Next. Nah, fungsi dari garis linear yaitu fungsi linear memiliki beberapa garis utama, yaitu grafik yang berbentuk garis lurus. Yang kedua adalah sistem perubahan nilai x yang menghasilkan perubahan yang tepat pada nilai y, memiliki gradien yang tetap. Gradien menunjukkan beberapa besarnya perubahan yang terhadap perubahan x yang memiliki satuan titik potong dengan sumbu y. Titik ini disebutkan intercept b, hubungan dari variabel yang berfungsi proporsional. Jika bertambah secara konstan, maka ia juga dapat bertambah dan berkurang secara konstan. Nah, fungsi dalam linear dalam logika Fuchs, dalam logika sistem logika Fuchs, fungsi linear sering digunakan untuk sebagai fungsi anggota atau member function karena bentuk sederhana yang mudah dihitung. Nilai anggota berada pada rentang yang utama 0 kurang dari sama dengan u f, ini f plus x buka kurung x sama tutup kurung x plus kurang dari lebih dari 1. Nah, dimana 0 ini tidak menjadi anggota himpunan, 1 itu anggota penuh. Next guys. Halo. Sabar. Gradien pada fungsi linear. Gradien merupakan menunjukkan kemiringan garis grafik. Rumusnya gradien adalah a y sama dengan dikurangi y1 dibagi x2 dikurangi x1. Nah, ini plus gradien a lebih dari 0 garis naik dari kiri ke kanan, sedangkan a kurang dari 0 garis turun dari kiri ke kanan. Nah, untuk a sama dengan 0 garis horizontal. Contohnya jika fungsi linear yaitu f dan x sama dengan x2 ditambah 1. Nah, maka gradiennya itu 2, potong sumbu y-nya itu 1. Artinya setiap kenaikan x sebesar nilai 1, nilainya akan bertambah 2. Next. Fungsi naik. Nah, fungsi ini digunakan untuk ketika derajat anggota meningkat seiringnya meningkatkan nilai input. Rumusnya yaitu x 0 integer 0 sampai 1 x dikurangi a b dikurangi a. Ini x-nya itu x lebih dari sama dengan a, x a lebih kurang dari x sama dengan x kurang dari b. Nah, di sini x lebih dari sama dengan b. Yang ini tuh kurang dari ya guys. Salah.
Penjelasan dari nilai X lebih kecil dari A anggota sama dengan 0. Jika berada di antara A dan B, nilai anggota meningkat secara linear. Jika X lebih dari B, maka anggotanya 1. Fungsi nilai turunan. Nah, fungsi digunakan ketika nilai anggota penurunan seiringnya meningkatkan nilai input. Ini sama, cuma di bedanya di satu doang. Yang pertama, yang terakhir itu 0. Nah, penjelasannya jika X sama dengan kurang dari A, anggota ini sama dengan 1. Jika berada di antara A dan B, nilai anggotanya menurun secara linear. Jika X lebih dari B, anggotanya bakal 0. Next. Nah, fungsinya turunan. Contohnya kategori dingin. Nah, suhu ini ada diketahui A 2, Celcius, B 3 Celcius. Jika suhu minta 25 Celcius, jadi F X sama dengan 30 dikurangi 25 dibagi 30 dikurangi 20. Sini hasilnya 0,5. Artinya suhu 25 Celcius memiliki derajat anggota dingin sebesar 0,5. Nah, untuk fungsi naik adalah contoh kategori pada panas pada suhu. Nah, A-nya itu 30, B-nya 40. Jika suhu minta 35, maka X 3 dikurangi 30 dibagi 40 dikurangi 30 sama dengan 0,5. Artinya suhu 35 memiliki derajat anggota yang panas sebesar 0,5. Sekian dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Nur Tauhid dengan NPM 2408101133. Di sini saya akan melanjutkan kurva segitiga. Kurva segitiga adalah salah satu fungsi keanggotaan dalam logika Fuzzy yang berbentuk segitiga dan ditentukan oleh 3 parameter yaitu A, B, dan C. Kurva ini digunakan untuk menggambarkan perubahan nilai keanggotaan yang meningkat secara linear menuju puncak dan kemudian menurun kembali secara linear. Karakteristiknya memiliki 3 parameter A, B, C. Nilai keanggotaan maksimum sama dengan 1 berada pada titik B. Nilai keanggotaan meningkat dari A ke B. Nilai keanggotaan menurun dari B ke C digunakan karena sederhana dan mudah dihitung rumus. Penjelasan rumus. Jika X kurang dari sama dengan A, maka nilai keanggotaan 0 tidak termasuk dalam himpunan. Jika A kurang dari X kurang dari sama dengan B, maka nilai keanggotaan naik secara linear dari 0 menuju 1. Jika B kurang dari X kurang dari C, maka nilai keanggotaan turun secara linear dari 1 menuju 0. Jika X lebih dari sama dengan C, maka nilai keanggotaan kembali menjadi 0. Oke, contoh kurva segitiga. Sebuah sistem pengatur suhu ruang berbasis logika Fuzzy digunakan untuk menentukan apakah suhu ruang termasuk kategori hangat. Kategori hangat direpresentasikan menggunakan fungsi keanggotaan segitiga dengan parameter A sama dengan 20 derajat, B sama dengan 25 derajat Celcius, suhu paling ideal untuk kategori hangat, C sama dengan 30 derajat Celcius, batas akhir suhu hangat. Artinya, suhu di bawah 20 derajat Celcius tidak dianggap hangat. Suhu 25 derajat Celcius dianggap paling hangat. Suhu di atas 30 derajat Celcius tidak termasuk hangat lagi. Nah, misalkan suhu ruang yang terukur adalah 24 derajat Celcius karena 24 berada di antara A dan B. 20 kurang dari X kurang dari sama dengan
25, maka digunakan rumus X sama dengan X min A per B min A. Nah, kemudian disubstitusi nilai X nya ya ini 24, berarti 24 dikurangi A yang tadi 20 per 25 kurangi 20 sama dengan 4 per 5. 4 per 5 itu sama dengan 0,8. Nah, nilai X24 X sama dengan 0,8, berarti suhu 24 derajat Celcius memiliki tingkat kehangatan sebesar 0,58 atau 80% dalam kategori hangat. Artinya suhu tersebut cukup hangat tetapi belum mencapai tingkat maksimum. Nilai keanggotaan maksimum terjadi pada 25 derajat Celcius di mana sama dengan 1. Yang berarti suhu tersebut sepenuhnya termasuk kategori yang hangat. Oke, jika nilai tersebut digambarkan pada grafik, di sini dihitung suhunya mulai dari 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, maka yang diketemukan yang paling hangat adalah 25 karena nilai X-nya sama dengan 1. Jika digambarkan dalam bentuk kurva, maka grafik akan menunjukkan kurva segitiga di mana nilai keanggotaan naik dari 20 ke 25, mencapai puncak di 25 lalu menurun hingga 30. Oke, selanjutnya kurva trapesium. Kurva trapesium adalah fungsi keanggotaan fusi yang berbentuk trapesium dengan 4 parameter, yaitu karakteristik memiliki 4 parameter A, B, C, D. Nilai maksimum X sama dengan 1 berada pada rentang B sampai C. Digunakan ketika suatu nilai dianggap stabil dalam suatu interval. Nah, penjelasan rumusnya, jika X kurang dari sama dengan A, maka nilai keanggotaan sama dengan 0. Jika A kurang dari X kurang dari sama dengan B, maka nilai keanggotaan meningkat secara linear dari 0 ke 1. Jika B kurang dari X kurang dari sama dengan C, maka nilai keanggotaan tetap 1. Jika C kurang dari X kurang dari D, maka nilai keanggotaan menurun secara linear dari 1 ke 0. Jika X lebih dari sama dengan D, maka nilai keanggotaan 0. Contohnya, sebuah sistem pengatur kecepatan kendaraan berbasis logika fusi digunakan untuk mengklasifikasi kecepatan kendaraan apakah termasuk kategori kecepatan sedang. Kategori kecepatan sedang direpresentasikan menggunakan fungsi keanggotaan trapesium dengan parameter A sama dengan 30 km per jam, yaitu batas awal kendaraan mulai dianggap sedang, B 40 km per jam, C 60 km per jam, dan D 70 km per jam, yaitu batas akhir kategori sedang. Artinya kurang dari sama dengan 30 km tidak dianggap sedang, kecepatan 40-60 sepenuhnya dianggap sedang, kecepatan lebih dari 70 tidak termasuk kategori sedang. Misalkan sebuah kendaraan memiliki 35 km per jam. Karena 35 berada di antara A dan B, 30 kurang dari X kurang dari sama dengan 40, maka digunakan rumus X sama dengan X min A per B min A. 35 X sama dengan 35 per 30 per 40 kurangi 30 sama dengan 5 per 10, yakni 0,5. Nah, berarti kecepatan 35 km per jam memiliki tingkat keanggotaan sebesar 0,5 atau 50% dalam kategori kecepatan sedang. Artinya kendaraan tersebut mulai mendekati kategori sedang tetapi belum sepenuhnya sedang. Jika kendaraan memiliki kecepatan 50 km per jam, maka B kurang dari X kurang dari sama dengan C, sehingga artinya kecepatan tersebut sepenuhnya masuk kategori kecepatan sedang, yakni 50. Jika nilai-nilai tersebut digambarkan pada grafik, yakni 30, 35, 40, 50, 60, 65, 70, maka yang diketemukan pada grafiknya ya ini di angka 40, 50, dan 60 km. Nah, jika digambarkan dalam grafik, maka grafiknya akan membentuk kurva trapesium dengan karakteristik nilai keanggotaan naik dari 30 ke 40, tetap 1 dari 40 sampai 60, lalu menurun dari 60 ke 70. Oke, selanjutnya kurva bahu. Kurva bahu adalah fungsi keanggotaan dalam logika fusi yang digunakan untuk mempresentasikan nilai ekstrim, yaitu nilai yang berada pada batas paling rendah atau paling tinggi dari suatu variabel. Kurva ini disebut bahu karena memiliki bagian datar
U sama dengan 1 pada salah satu sisi kurva. Digunakan untuk nilai ekstrem sangat kecil atau sangat besar, memiliki dua bentuk, bahu kiri dan bahu kanan. Salah satu sisi kurva memiliki nilai keanggotaan maksimum sama dengan 1. Nilai keanggotaan berubah secara linear pada sisi lainnya. Nilai keanggotaan X selalu berada pada rentang 0 sampai 1. Kurva bahu kiri digunakan untuk mempresentasikan nilai yang semakin kecil semakin memiliki keanggotaan tinggi. Contoh suhu dingin. Karakteristiknya nilai kecil memiliki keanggotaan 1 kemudian menurun secara bertahap hingga 0. Penjelasan rumusnya ada di sebelah kanan. Jika X kurang dari sama dengan A, maka nilai keanggotaan 1 sepenuhnya termasuk. Jika A kurang dari X kurang dari B, maka nilai keanggotaan menurun secara linear. Jika X lebih dari sama dengan B, maka nilai keanggotaan sama dengan 0. Kurva bahu kanan digunakan untuk mempresentasikan nilai yang semakin besar semakin memiliki keanggotaan tinggi. Contoh suhu panas. Karakteristik nilai kecil memiliki nilai keanggotaan 0 kemudian meningkat hingga nilai keanggotaan sama dengan 1. Penjelasan jika X kurang dari sama dengan A, maka nilai keanggotaan 0. Jika A kurang dari X kurang dari B, maka nilai keanggotaan meningkat secara linear. Jika X lebih dari sama dengan B, maka nilai keanggotaan 1. Contoh kurva bahu, sebuah sistem pengatur suhu berbasis logika fusi digunakan untuk menentukan apakah suhu termasuk kategori panas. Kategori panas direpresentasikan dengan menggunakan kurva bahu kanan dengan parameter A sama dengan 30 derajat Celcius, yakni batas suhu mulai dianggap panas, dan B sama dengan 40 derajat Celcius, suhu yang sepenuhnya dianggap panas. Suhu kurang dari 30 derajat tidak dianggap panas. Suhu di antara 30 sampai 40 derajat mulai meningkat ke tingkat kepanasannya. Suhu lebih dari 40 di sepenuhnya dianggap panas. Misalkan suhu yang terukur adalah 35 derajat, karena 30 kurang dari X kurang dari 40, maka digunakan rumus nilai keanggotaan X sama dengan X kurangi A per B kurangi A. Nilai keanggotaan kita coba 35 sama dengan 35 kurangi 30 per 40 kurang 30, hasilnya 5 per 10, yakni 0,5. Nilai keanggotaan 35 sama dengan 0,5 berarti suhu 35 derajat Celcius memiliki tingkat keanggotaan sebesar 0,5 atau 50% dalam kategori panas. Artinya suhu tersebut mulai menunjukkan kategori panas tetapi belum sepenuhnya panas. Jika suhu mencapai 40% atau lebih, maka nilai keanggotaan X sama dengan 1, yang berarti suhu tersebut sepenuhnya termasuk kategori panas. Jika nilai tersebut digambarkan pada grafik, misal kita menggunakan suhu X-nya 30, maka nilai keanggotaannya adalah 0, 32 hasilnya 0,2, 35 hasilnya 0,5, 38 sama dengan 0,8. Nah, mulai dari 40 ini nilai keanggotaan sudah 1, berarti sudah cukup hangat. 42 sama dengan 1 juga. Grafiknya akan membentuk kurva bahu kanan, di mana nilai keanggotaan meningkat hingga mencapai 1 lalu tetap konstan. Baik, perkenalkan, nama saya Wika Wijaya dengan NPM 142. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurva S. Sebelumnya, kurva S adalah merupakan fungsi keanggotaan fusi yang berbentuk seperti huruf S, di mana nilai keanggotaan meningkat secara bertahap dari 0 menuju 1. Kurva ini digunakan untuk merepresentasikan kondisi pertumbuhan atau peningkatan secara bertahap. Buat karakteristiknya sendiri, yaitu nilai keanggotaan dimulai dari 0, nanti akan meningkat secara bertahap hingga mencapai nilai maksimum adalah 1. Parameter utama dari kurva S ini ada dua, yaitu A dan B. A untuk batas awal perubahan, B adalah untuk batas akhir perubahan. Jika nilai X lebih kecil dari A, maka derajat keanggotaan sama dengan 0. Jika nilai X lebih besar dari B, maka derajat keanggotaannya adalah 1. Selanjutnya, kurva S ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada kurva S pertumbuhan dan kurva S penyusutan. Jadi kurva S pertumbuhan ini karakteristiknya dan penjelasannya adalah seperti yang saya sudah jelaskan dalam slide sebelumnya. Sedangkan untuk kurva S penyusutan, karakteristik pengertiannya itu sama, cuman perbedaannya adalah dia dimulai dari nilai 1 dan menuju ke nilai 0, atau terbaliknya dari kurva S pertumbuhan.
dapat disebutkan sebagai berikut. Kemudian selanjutnya di sini dapat dilihat adalah suatu persamaan fungsi dari kurva S pertumbuhan dan kurva S penyusutan. Di sini saya mempunyai contoh studi kasus pada penerapan kurva S pada variabel kecepatan kendaraan dalam kategori cepat. Terdapat 5 kategori kecepatan dengan nilai yang pertama ada 20 hingga mencapai nilai 100 km per jam dengan kelipatan 20 dan dengan derajat keanggotaan sebagai berikut. Jadi kesimpulannya adalah kendaraan dengan laju 20 km per jam termasuk pelan atau tidak termasuk cepat. Kemudian kendaraan 60 km per jam tergolong cukup cepat. Kendaraan 100 km tergolong sangat cepat. Hasil dari grafik dari penerapan kecepatan kendaraan tersebut sebagai berikut, hampir menyerupai huruf S. Buat kelebihan dari kurva S sendiri itu transisi perubahan itu lebih halus. Kemudian cocok untuk fenomena peningkatan bertahap, dan yang terakhir banyak digunakan dalam sistem kontrol Fuji. Selanjutnya ada kurva lonceng. Kurva lonceng adalah fungsi keanggotaan Fuji yang berbentuk seperti lonceng atau bell shape. Nilai keanggotaan paling tinggi berada di tengah, kemudian menurun secara bertahap ke kiri dan kanan. Kurva ini terbagi 3 jenis, yaitu ada pi, beta, gaussian. Berbedanya itu hanya terletak pada gradiennya. Buat karakteristiknya, ciri-ciri utama memiliki puncak di tengah, nilai keanggotaan maksimum sama dengan 1, nilai keanggotaan menurun secara simetris ke kiri dan kanan. Selanjutnya di sini terdapat kurva pi berbentuk lonceng dengan derajat keanggotaan 1 terletak pada pusat dengan domain variabel y dan lebar kurva pi. Fungsi keanggotaannya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Selanjutnya ada kurva beta, hampir sama dengan kurva pi tadi, cuman perbedaannya adalah dari fungsi keanggotaannya akan mendekati 0 hanya jika nilai pi itu sangat besar. Kemudian di sini ada kurva Guess menggunakan variabel y untuk menunjukkan nilai domain pada kurva, pusat kurva, dan variabel k yang menunjukkan lebar kurva. Di sini saya punya contoh studi kasus dari kurva lonceng pada variabel suhu ruangan. Jadi dalam kategori nyaman itu suhu ruangan 26 derajat Celcius itu merupakan paling nyaman. Jika suhu terlalu rendah atau terlalu tinggi, maka tingkat kenyamanannya nanti akan menurun. Di sini dapat dilihat hasil dari kurva Fuji, grafiknya yang menyerupai bentuk lonceng. Kelebihan dari kurva ini menunjukkan nilai optimal dengan jelas berupa nilai yang halus dan bertahap, cocok untuk menggambarkan kondisi terbaik di tengah. Kemudian kita masuk ke sistem inferensi Fuji. Yang pertama ada metode Mamdani, yang dimana metode Mamdani adalah salah satu metode dalam sistem inferensi Fuji yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan aturan logika Fuji berbentuk if then. Pertama ditemukan oleh Ebrahim Mamdani pada tahun 1975 untuk mengendalikan sistem mesin uap secara otomatis. Metode ini itu sering disebut dengan metode min-max, min untuk operasi n dan max untuk operasi agregasi hasil aturan. Metode ini banyak digunakan untuk sistem pengambilan keputusan dan sistem kontrol berdasarkan aturan atau pengalaman. Secara proses, metode ini melalui 4 proses. Yang pertama ada fusifikasi, kemudian masuk ke pembentukan aturan atau rule base. Setelah itu masuk ke proses inferensi, dan yang terakhir masuk ke proses defusifikasi. Di sini saya punya contoh soal untuk metode Mamdani. Jika sebuah sistem AC menentukan kecepatan kipas berdasarkan suhu ruangan, maka kita pakai variabel input dan output. Untuk variabel inputnya ada suhu, derajat Celcius. Buat output ada kecepatan kipas. Himpunan Fuji suhu dan himpunan Fuji kipas itu tergolong dari 3 kategori. Untuk suhu itu ada dingin, hangat, panas, dan kipas ada lambat, sedang, cepat. Aturannya di sini ada 3, yaitu if suhu dingin dan kipas lambat, if suhu hangat dan kipas sedang, dan yang terakhir ada if suhu panas dan kipas cepat. Jika diketahui suhu ruangan itu adalah 30 derajat Celcius, maka hasil difusifikasinya hangat 0,5, panas 0,6. Maka aturan yang aktif ada 2, yaitu yang rule kedua dan rule ketiga, kipas sedang 0,5 dan kipas cepat 0,6. Maka nanti setelah proses difusifikasi, nanti akan diperoleh kecepatan kipas itu 80 rpm. Artinya sistem memutuskan kipas berjalan, kipas itu berputar cukup cepat. Dan yang terakhir
Pasti suatu metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Buat kelebihan metode ini mudah dipahami karena menggunakan aturan if then, mendekati cara berpikir manusia dalam mengambil keputusan, cocok digunakan untuk sistem kontrol, banyak digunakan dalam sistem pakar dan kecerdasan buatan, fleksibel untuk berbagai masalah yang tidak pasti, serta yang terakhir untuk kekurangannya adalah proses perhitungan lebih kompleks dibanding metode lain, membutuhkan banyak aturan jika variabel input banyak, proses diversifikasi cukup berat secara komputasi, dan yang terakhir tidak selalu optimal untuk sistem dengan data numerik yang besar. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem inferensi fusi mengenai metode Tsukamoto. Di sini metode Tsukamoto merupakan salah satu metode dalam sistem inferensi fusi yang menggunakan aturan if then dengan fungsi keanggotaan monoton pada konsekuen sehingga menghasilkan output yang tegas melalui perhitungan rata-rata yang berbobot. Metode ini juga banyak digunakan dalam sistem pendukung keputusan karena mampu menangani ketidakpastian data, namun memiliki keterbatasan dalam fleksibilitas fungsi keanggotaan dan kompleksitas aturan jika variabelnya semakin banyak. Secara umum, metode ini bekerja melalui 4 tahap utama, yaitu fusifikasi dengan mengubah input tegas menjadi nilai variabel heuristik menggunakan fungsi keanggotaan. Lalu pembentukan aturan atau rule base dengan menyusun aturan logika fusi dalam format if then. Selanjutnya ada proses inferensi, yaitu dengan menghitung nilai alfa predikat yang biasanya menggunakan fungsi min dan menentukan nilai output individual untuk setiap aturan berdasarkan fungsi keanggotaannya. Lalu ada diversifikasi, yaitu untuk menghitung nilai output tegas menggunakan rata-rata berbobot dari semua aturan. Lalu di sini ada contoh soal metode Tsukamoto. Sebuah perusahaan menentukan jumlah produksi berdasarkan jumlah permintaan dan persediaan barang. Variabel inputnya ada permintaan dan persediaan barang. Lalu outputnya produksi dengan jumlah permintaan sedikit dengan range 0 sampai 500, banyak dengan range 500 sampai 1000. Lalu untuk jumlah persediaannya berkurang dengan range 0 sampai 200, bertambah dengan range 200 sampai 400. Lalu produksi berkurang dengan range 200 sampai 700, lalu bertambah dengan range 300 sampai 1200. Di sini terdapat aturan pertamanya if permintaan turun dan persediaan banyak dan produksi berkurang. Lalu yang kedua, if permintaan turun dan persediaan sedikit dan produksi berkurang. Lalu selanjutnya, if permintaan naik dan persediaan banyak dan produksi bertambah. Lalu keempat, if permintaan naik dan persediaan sedikit dan produksi bertambah. Di sini diketahui permintaannya 700 unit dan persediaannya 150 dengan hasil fusifikasi 0,6 naiknya 0,4. Maka aturan aktif itu semua aturan aktif dengan nilai rho 1 0,3, rho 2 0,6, rho 3 0,3, rho 4 0,4. Nah, di sini yang paling besar rho 0,6. Nah, setelah proses fusifikasi diperoleh, jumlah produksi ini sekitar 600 sekian, yang artinya sistem memutuskan produksi barang ini berkurang. Lalu selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan metode Tsukamoto. Untuk kelebihannya, yang pertama itu menghasilkan output yang jelas atau crisp dan dapat menangani data yang tidak pasti atau sama. Lalu pengetahuan pakar dapat langsung dimasukkan ke dalam sistemnya. Ini cocok juga untuk sistem pendukung keputusan. Untuk kekurangannya, metode ini harus menggunakan fungsi keanggotaan monoton pada bagian konsekuen. Lalu perancangan aturan cukup kompleks jika variabelnya terlalu banyak. Lalu ketergantungan pada kualitas aturan atau rule base. Dan selanjutnya tidak sefleksibel beberapa metode fusi lainnya. Dan selanjutnya di sini ada metode Sugino. Metode fusi Sugino merupakan metode dalam sistem inferensi fusi yang menggunakan aturan if then dengan konsekuen berupa fungsi matematika atau nilai konstan. Dengan metode ini,
menghasilkan output numerik secara langsung dan biasanya dihitung menggunakan rata-rata berbobot dari setiap aturan. Keunggulan utamanya adalah proses perhitungan yang cepat dan efisien untuk sistem kontrolnya, namun memiliki kelemahan pada kompleksitas perancangan model dan interpretasi yang kurang intuitif. Lalu secara umum, metode ini bekerja melalui 4 tahap utama, yaitu fusifikasi, yang dimana mengubah input tegas menjadi nilai variabel heuristik menggunakan fungsi keanggotaan seperti kurva, segitiga, trapesium atau lonceng untuk menaikkan derajat keanggotaannya. Lalu pembentukan aturan atau logisnya dengan menyusun aturan dalam format Euclidean, di mana bagian konsekuenten berupa konstanta order O atau persamaan linear order 1. Lalu proses inferensinya itu menggunakan nilai alfa predikat Weierstrass menggunakan operator logika yang biasanya min dan menghitung nilai output individual untuk setiap aturan dengan memasukkan nilai input ke dalam persamaan linear atau konstanta yang telah ditetapkan. Untuk diversifikasinya itu menghitung output akhir menggunakan metode rata-rata terbobot weighted average, itu menjumlah hasil kali alfa predikat dengan nilai output individual, lalu membaginya dengan total seluruh alfa predikat. Di sini ada contoh soal Nicodemus Sugeno, yang dimana soal ini sebuah toko menentukan besar diskon berdasarkan jumlah pemberian pelanggan. Dengan inputnya pemberian, outputnya diskon. Lalu di sini kebunan pemberiannya yang kecil itu dengan range 0 sampai 500, lalu besar 500 sampai 1000. Untuk aturannya di sini ada 2. If pemberian kecil dan diskon sama dengan 5%. If pemberian besar dan diskon sama dengan 15%. Ini diketahuinya jumlah pemberian sama dengan 600.000 dengan hasil fusifikasi kecil 0,8 dan besar 0,2. Di sini aturan yang aktif yaitu rule 1 dan rule 2. Maka di sini diskon kecil lebih besar 0,8, dan setelah diproses diversifikasi ditolak jumlah diskonnya itu 7%, yang dimana mendekati 5%, yang artinya sistem memutuskan diskon pembelian yang diberikan termasuk kecil. Nah, di sini kelebihan dan kekurangan metode Sugeno. Yang pertama, kelebihannya itu penghasilan output numerik secara langsung, perhitungannya lebih efisien dan cepat, lalu cocok untuk sistem kontrol dan pemodelan matematis, dan mudah diintegrasikan dengan metode lain. Untuk kekurangannya, metode Sugeno ini kurang intuitif bagi manusia, rancangan modelnya juga lebih sulit, lalu jumlah aturan dapat meningkat dengan cepat. Nah, selanjutnya di sini ada metode Tahani. Metode fusi Tahani ini adalah metode yang melakukan logika fusi dengan sistem basis data untuk melakukan pencarian data yang bersifat tidak pasti atau sama. Pada metode ini, data tetap disimpan dalam bentuk nilai tegas atau di dalam database. Tetapi proses pencarian dilakukan menggunakan derajat keanggotaan fusi sehingga hasil pencarian menjadi lebih fleksibel dibandingkan query database biasa. Metode ini banyak digunakan dalam bisa mendukung keputusan karena mampu menilai tingkat kecocokan data terhadap kriteria tertentu menggunakan operasi logika seperti AND atau OR. Nah, di sini secara umum metode Tahani bekerja melalui 5 tahap utama, yaitu fusifikasi untuk proses pengubah nilai input yang bersifat tegas atau CRISP menjadi nilai derajat keanggotaan implicit value pada timbunan fusi. Lalu pembentukan basis data fusi untuk menentukan atribut data dan fungsi keanggotaan yang digunakan pada setiap variabel dalam basis data. Lalu pembentukan aturan atau query fusi. Di sini untuk menggunakan konsep logika fusi dalam bentuk kondisi seperti AND, OR atau NOT untuk menyatakan kriteria pencarian data. Lalu proses inferensi di sini menghitung nilai derajat kecocokan setiap data terhadap query fusi menggunakan operasi fusi. Misalnya minimum untuk N dan maksimum untuk OR. Lalu ada perankingan hasil. Ini untuk menilai hasil perhitungan digunakan untuk menentukan tingkat kecocokan Weierstrass, sehingga data dapat diurutkan dari yang paling sesuai hingga yang paling rendah.
Lalu sini ada contoh soal metode Tahani. Dari sini sebuah perusahaan ingin menentukan kelayakan karyawan untuk mendapatkan bonus berdasarkan nilai kinerja karyawan dengan input nilai kerja dan outputnya itu bonus. Lalu himpunan nilai kerja rendah itu range-nya 0 sampai 60, selalu tinggi 60 sampai 100 dengan dua aturan. If kinerja rendah dan bonus 1 juta, if kinerja tinggi dan bonus 3 juta. Diketahui kinerja karyawan sama dengan 70 dengan hasil visibilitasnya rendah 0,75 lalu tinggi 0,25. Itu karena di sini ada visibilitasnya yang paling gitu 0,75. Nah, setelah proses visibilitasnya diperoleh jumlah bonus yang diperoleh itu sekitar di bawah 60-an, yang artinya sistem memutuskan bonus karyawan termasuk rendah. Lalu selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan metode Tahani. Untuk kelebihan yang pertama yaitu memungkinkan pencarian data yang lebih fleksibel dan dapat menangani data yang tidak pasti atau sama, mudah diintegrasikan dengan database konvensional, lalu mendukung pengambilan keputusan yang lebih realistis. Lalu untuk kekurangannya yang pertama, proses perhitungannya bisa menjadi lebih kompleks. Penentuan fungsi keanggotaan membutuhkan analisis yang tepat, lalu memerlukan proses tambahan pada query database dan juga tidak selalu efisien untuk data yang sangat besar. Sekian penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.